Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Aulia Wahidiyah. Perkenalkan, nama saya Sofi Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Putra Dean Melandi. Kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai ancaman narkoba. Sebelum membahas lebih jauh mengenai apa itu ancaman narkoba, mari kita ketahui dahulu apa itu arti dari ancaman narkoba. Yang pertama, pengertian dari ancaman. Ancaman yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain yang berpotensi membahayakan keselamatan individu itu sendiri ataupun kelompok lain. Yang kedua, pengertian dari narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tumbuhan yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Dari pengertian-pengertian yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari ancaman narkoba yaitu suatu usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok lain dengan menggunakan narkoba yang bisa berpotensi membahayakan keselamatan individu itu sendiri maupun kelompok lain. Nah, setelah kita membahas apa sih itu pengertian dari ancaman narkoba, sekarang kita akan dilanjut dengan membahas apa faktor penyebab narkoba serta dampak apa sih yang akan ditimbulkan jika kita mengonsumsi narkoba. Faktor penyebab narkoba: 1. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi, ketergantungan. 2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup, lifestyle. 3. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok, sebaya, per grup, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. 4. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, self-endurance, melalui penyalahgunaan narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari ancaman narkoba. Dampak fisik. 1. Gangguan pada sistem saraf. 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah. 3. Gangguan pada kulit. 4. Gangguan pada paru-paru. 5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. 6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, setiap penurunan fungsi hormon reproduksi, serta gangguan fungsi seksual. Dampak psikis. 1. Lambat kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilangnya kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak sosial. 1. Gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. 2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. 3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Setelah mengetahui apa faktor penyebab narkoba serta dampak apa yang akan ditimbulkan jika kita mengonsumsi narkoba, sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan oleh dokter, melainkan juga oleh terapis. Yang kedua yaitu dilakukannya detoksifikasi. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikannya obat. Yang ketiga yaitu dengan cara stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk pemulihan jangka panjang dengan memberikannya resep dokter. Yang terakhir yaitu diadakannya pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu tersebut akan kembali ke kehidupan normal. Maka diperlukan pendekatan dengan orang terdekat, misalnya seperti keluarga, teman, atau kerabat lainnya untuk mengawasi mantan pemakai tersebut. Nah, kami juga telah merangkum beberapa tips cara menghindari narkoba. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik.
dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Yang keempat yaitu memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Yang kelima, selalu ingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahguna narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam, bersantailah dengan keluarga, berkaraoke bersama keluarga, piknik, makan bersama, masak bersama, beres-beres bersama, serta nonton bersama keluarga. Dan yang terakhir, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.